Hai semuanya, assalamualaikum, welcome back to my channel. Hari ini saya ingin berbagi 9 resep menu rumahan super simple, praktis dan ekonomis. Yang pasti enak ya teman-teman. Jadi Desi Ayu itu nggak pernah masak yang bikin ribet-ribet teman-teman. Nah di sini bahan utamanya saya punya pokcoy. Ini pokcoynya ada 200 gram. Sudah saya cuci bersih dan sudah saya rendam dengan air garam. Sekarang kita tata dulu, dan ini sudah dipisah-pisahin selembar demi selembar ya teman-teman. Nah setelah itu kita potong bagian batangnya, ini kita sisihkan dan nanti kita masak terlebih dahulu. Dan juga daunnya juga kita potong-potong, dan untuk daunnya nanti kita gunakan juga di terakhir kali ya teman-teman. Nah setelah kita potong-potong ini pokcoynya, lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Setelah itu di sini saya punya setengah buah wortel yang sudah dikupas. Kita belah menjadi dua dan kita iris seperti yang di video. Untuk teman-teman, motong wortelnya disesuaikan aja dengan selera kalian ya teman-teman. Oh ya teman-teman, buat yang baru menemukan channel saya atau yang baru hadir, dukung dengan cara like, komen, dan subscribe, share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Jangan lupa juga dinyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya. Setelah itu di sini saya punya kembang kol ya teman-teman. Nah di sini kembang kolnya kita potong-potong juga. Saya potong agak sedikit besar ya teman-teman, nggak terlalu kecil banget, takutnya nanti hancur. Jadi ini beratnya lebih kurang sekitar 200 gram atau digunakan secukupnya aja ya teman-teman, karena ini saya ambil dari satu bongkai itu saya ambil setengahnya. Setelah kita potong-potong ini kembang kolnya seperti biasa, mungkin kalian juga udah tahu ya teman-teman, ini dicuci dan direndam. Setelah itu saya punya 2 buah tomat. Nah sambil kita rendam tadi itu kembang kolnya dengan air garam, kita potong-potong tomatnya seperti ini teman-teman. Untuk tomatnya di sini saya menggunakan 2 buah aja, tapi kalau kalian mau ditambahkan juga boleh. Kita belah menjadi 2, setelah itu kita buang bagian pinggirnya, lalu kita potong-potong sesuai dengan selera ya teman-teman. Setelah kita potong-potong ini tomatnya, lalu kita sisihkan terlebih dahulu dan nanti kita gunakan untuk masak. Setelah itu di sini saya punya 5 butir bakso ya teman-teman. Nah di sini saya menggunakan bakso cumi-cumi. Ini kita belah-belah aja atau kita iris tipis melebar seperti ini ya teman-teman. Lakukan semua hingga sampai dengan selesai. Setelah itu di sini saya punya ada 3 tahu pok ya teman-teman. Di sini tahu pong. Tahu pongnya karena gede-gede saya pakai 3 aja. Setelah itu kita potong-potong seperti ini. Setelah kita potong-potong atau kita iris seperti ini tahu pongnya, lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita bikin bumbu tumisnya. Di sini bumbu tumisnya ada 3 siung bawang putih, kita cincang kasar aja seperti ini teman-teman. Setelah kita cincang kasar, lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut nyalakan api kompor, panaskan minyak. Setelah minyaknya panas, kita tumis bawang putihnya hingga sampai dengan matang dan harum. Tambahkan juga bakso cumi-cuminya ya teman-teman, biar lebih enak. Jadi kita goreng berbarengan dengan bawang putihnya tadi. Setelah kita tumis atau kita goreng bawang putih bersama dengan bakso cumi-cuminya hingga sampai dengan harum, setelah itu kita tambahkan wortel, kembang kol, dan pakcoynya ya teman-teman, yang bagian batangnya. Nah untuk pakcoy yang bagian daunnya yang hijau ini kita tambahkan nanti di terakhir kali aja.
Jadi kita masak yang bahannya yang merasa lebih keras dimasak terlebih dahulu ya teman-teman. Kita tumis hingga sampai tercampur merata, lalu tambahkan tahu pong yang sudah kita potong-potong tadi. Fungsinya biar lebih meresap ya teman-teman. Setelah itu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya menggunakan air hangat biar lebih cepat mendidih atau lebih cepat matang ya teman-teman. Nah, kalau sudah semua tercampur merata seperti ini, lalu tinggal kita tambahkan bumbu yang lain-lain. Tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur, 1/4 sendok teh kaldu ayam. Di sini kaldu ayamnya saya menggunakan Royco rasa ayam, lalu tambahkan sejumput garam, 1 sendok teh gula putih, 1 sendok teh lada bubuk. Lanjut tumis hingga sampai semuanya tercampur merata, diaduk seperti ini. Jangan lupa tambahkan 2 sendok makan kecap ikan. Kita aduk agar semuanya tercampur merata. Nah, setelah seperti ini teman-teman, ini udah semua tercampur merata. Lalu kita tambahkan tomat yang sudah kita potong-potong tadi. Lanjut tambahkan sayuran pokcoynya yang bagian daunnya ya teman-teman. Kita tumis hingga sampai semuanya layu. Terakhir kita tambahkan telur, 1 butir telur. Lalu kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Kita masak selama dengan 2 menit. Setelah kita tumis selama dengan 2 menit seperti ini, kuahnya udah kental ya teman-teman. Jangan lupa untuk dikoreksi rasa. Ini rasanya itu gurih banget. Udah tercium dari aromanya itu teman-teman, enak banget. Ini rasanya itu pas, manis asin gurihnya. Setelah itu kita matikan api kompor, kita angkat, kita masukkan ke piring saji dan sudah siap untuk disajikan. Nah, seperti inilah teman-teman cara dan resep capcay goreng kuah kental. Selain dari tampilannya cantik, rasanya enak, kuahnya itu gurih banget teman-teman. Sekarang kita lanjut di menu yang kedua. Nah, menu yang kedua ini saya punya 1 buah terong hijau. Terongnya gede banget teman-teman. Ini udah hampir segede pepayah ya teman-teman. Nah, ini terongnya itu sudah saya cuci. Lalu kita potong bagian tingkilnya. Lalu di sini kita potong-potong aja seperti ini teman-teman. Lakukan semua hingga sampai dengan selesai. Setelah itu seperti biasa, ini terongnya kita tambahkan 1 sendok teh garam dan kita marinasi
kita rendam dengan air garam selama dengan 15 menit. Nah, fungsinya kenapa sih kok direndam pakai air garam? Biar kalau ada bakterinya ataupun bekas obat-obat sayur atau racun-racun semprot itu ya teman-teman, itu bisa mati, bisa hilang. Jadi kita rendam dengan air garam. Nah, sambil nunggu ayam itu terongnya kita rendam, kok ayam. Lalu di sini saya punya 150 gram udang yang sudah kita cuci bersih, dan ini kita tambahkan 1 lonjor sosis ayam, kita belah jadi 2 dan kita potong-potong juga, kita sisihkan bersebelahan dengan udangnya tadi teman-teman. Nah, untuk bumbu tumisnya simple banget. Di sini saya cuman pakai bawang putih. Pertama-tama ini bawang putihnya kita memarkan, kupas kulitnya, lalu kita cincang kasar seperti ini teman-teman. Setelah itu kita sisihkan lagi. Lanjut kita ambil 2 buah cabai rawit merah. Kalau kalian lebih suka pedas silakan ditambah. Di sini saya pakai 2 buah aja karena hanya sekedar pelengkap aja ya teman-teman. Setelah itu kita sisihkan. Sekarang kita beralih ke terong tadi. Nah, ini terongnya yang sudah kita rendam tadi, ini sudah saya tiriskan seperti ini teman-teman. Lanjut kita nyalakan api kompor, panaskan minyak, kita tunggu sampai dengan minyaknya panas. Setelah minyaknya panas, kita goreng sosis sama bawang putih yang sudah kita cincang kasar tadi. Ditumis hingga sampai dengan harum dan sampai dengan berubah warna. Jadi biar rasanya itu lebih enak ya teman-teman. Setelah itu tambahkan terong yang sudah kita cuci bersih tadi, yang sudah ditiriskan, tumis hingga sampai semuanya tercampur merata seperti ini. Nah, kalau semuanya sudah tercampur merata seperti ini teman-teman, lalu kita tambahkan bumbu. Di sini saya tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur, 1/4 sendok teh kaldu ayam, 1 sendok teh garam. Lalu kita aduk, kita tumis hingga sampai semuanya tercampur merata. Setelah itu kita tambahkan air ya teman-teman, biar terongnya matang. Tambahkan air secukupnya aja seperti ini, kita aduk lagi. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, jadi aduk hingga benar-benar semuanya tercampur merata. Tambahkan sejumput garam aja biar ada rasa asinnya ya teman-teman. Karena ini mau saya tambahin bumbu yang lain lagi ya teman-teman. Nah, ini nggak perlu diungkep, cukup seperti ini aja. Kita tumis-tumisnya. Setelah terongnya ini matang, ini terongnya udah lembut teman-teman, udah mulai lembut, udah matang. Lalu kita tambahkan udang.
Tambahkan cabai yang sudah kita potong-potong. 1 sendok teh tauco ya teman-teman. Di sini saya tambahkan 1 sendok teh penuh tauco. Setelah itu kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Kita masak hingga sampai semuanya matang ya teman-teman. Nah, kalau semuanya sudah tercampur merata seperti ini, dikira sudah matang, lalu jangan lupa untuk dikoreksi rasa. Ini terongnya juga udah mateng, udangnya juga udah matang teman-teman, dan ini rasanya juga udah pas banget. Lalu kita matikan api kompornya. Angkat, masukkan ke piring saji, dan ini sudah siap untuk disajikan. Ini rasanya itu enak banget, dinikmati sama nasi hangat itu teman-teman. Bikin kalap, ada pedes-pedesnya, manis, gurih, pokoknya itu lezat banget. Apalagi yang pecinta terong, saya itu paling suka banget dengan terong, dimasak apa aja. Sekarang kita lanjut di menu yang ketiga. Nah, menu yang ketiga ini saya mau tumis buncis wortel tahu pong. Di sini bahannya sudah saya sediakan setengah jadi. Saya punya 1 ikat buncis yang sudah dipotong menyerong seperti ini. Lalu ada 1 buah wortel yang sudah kita potong seperti ini ya teman-teman. Lalu ada 4 butir bawang putih yang sudah dimemarkan dan saus tiram. Nah, di sini tahu pongnya saya pakai 3 potong atau 3 ya teman-teman, tahu pong. Sekarang lanjut aja kita tumis ini jahe sama bawang putihnya. Di sini saya pakai tambahkan sedikit jahe dan bawang putih. Lalu kita tumis itu jahe dan bawang putihnya hingga sampai dengan harum dan hingga sampai dengan berubah warna. Nah, kalau sudah berubah warna seperti ini, lalu kita tambahkan buncis, wortel, tahu pongnya. Setelah kita tambahkan semua bahan, lalu kita aduk, kita tumis hingga sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata seperti ini, tinggal kita tambahkan sedikit air dan bumbu yang lain-lain. Tambahkan dulu sedikit air teman-teman, atau secukupnya seperti ini biar gak gosong ya teman-teman. Jadi airnya nggak usah terlalu berlimpah, secukupnya aja seperti ini. Di sini saya itu kalau masak selalu menggunakan air hangat, fungsinya biar cepat dan sayurannya itu tetap terlihat hijau teman-teman. Setelah itu tambahkan setengah sendok teh kaldu ayam. Di sini saya pakai Royco rasa ayam, sejumput garam, lalu tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Setelah itu lanjut kita tumis, aduk hingga sampai semuanya tercampur merata.
Setelah semuanya tercampur merata seperti ini, sambil kita aduk, kita tumis-tumis selama dengan 3 menit. Tambahkan setengah sendok teh gula putih biar ada rasa manis-manisnya segitu ya teman-teman. Aduk lagi hingga sampai tercampur merata. Takutnya nggak rata, jadi ada yang manis, ada yang asin, ada yang anyep ya teman-teman. Jadi harus ditumis sampai semuanya tercampur merata seperti ini. Nah, setelah seperti ini teman-teman, jangan lupa untuk dikoreksi rasa. Soal rasa disesuaikan selera. Kalau kalian suka pedas boleh diirisin cabai ya teman-teman. Karena ini saya masaknya itu buat majikan, jadi orang sini kan nggak suka pedas. Terakhir kita tambahkan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Fungsinya biar bumbunya itu lebih merekat dan menempel di sayuran dan rasanya itu enak, kuahnya itu lebih kental teman-teman. Aduk hingga sampai tercampur merata seperti ini. Setelah semuanya tercampur merata, matikan api kompor, angkat, masukkan ke piring saji dan sudah siap untuk disajikan. Nah, seperti inilah teman-teman resep dan cara tumis buncis wortel saus tiram. Tampilannya cantik, rasanya pun enak, gurih, bikin orang serumah ketagihan teman-teman. Lanjut di menu yang keempat. Nah, menu yang keempat ini saya mau bikin sayap ayam goreng crispy. Di sini sayap ayamnya saya menggunakan beberapa potong aja. Ini sayap ayamnya sudah dicuci bersih, lalu kita iris atau kita belah menjadi 2 seperti ini ya teman-teman, seperti yang di video. Lakukan hingga sampai semuanya selesai. Lalu ini sayap ayamnya kita sisihkan dulu ke dalam piring dan kita marinasi dengan bumbu. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Di sini saya menggunakan kaldu ayam karena apa itu namanya, wadahnya aja yang kaldu jamur ya teman-teman. Tambahkan 1 sendok teh lada bubuk. Tambahkan 2 sendok makan kecap asin. Tambahkan saus tiram. Di sini kita tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Tambahkan 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. 1 ruas jahe yang sudah dihaluskan. Lanjut kita marinasi. Nah, ini tangan saya sebelum memarinasi sudah dicuci bersih terlebih dahulu. Nah, ini saya pakai tangan kanan ya teman-teman. Jadi ini bukan tangan kiri, pakai tangan kanan karena saya menggunakan kamera depan. Jadi kelihatannya tangan kiri. Ini pakai tangan kanan ya teman-teman. Jadi ini bukan tangan kiri ya teman-teman. Ingat ini tangan kanan. Saya pakainya kamera depan jadi kelihatannya pakai tangan kiri. Setelah itu kita tambahkan 2 butir telur ayam. Lalu kita aduk. Kita marinasi hingga sampai semuanya tercampur merata. Setelah kita marinasi seperti ini, kita diamkan dulu selama dengan 15-20 menit biar bumbunya lebih meresap ke dalam daging sayap ayamnya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi sekali lagi saya jelaskan, di sini saya pakai tangan kanan bukan tangan kiri ya teman-teman.
karena saya itu pakai kameranya kamera depan. Lanjut di sini kita tambahkan 3 sendok makan tepung terigu. Setelah itu tambahkan tepung maizena. Di sini saya tambahkan 1 sendok makan tepung maizena, setengah sendok makan baking powder. Nah, jadi di sini saya pakai baking powder. Nah, ini teman-teman yang bikin sayap ayam itu lebih crispy ya teman-teman. Jadi tambahkan baking powder setengah sendok makan. Lalu kita aduk bahan kering ini hingga sampai semuanya tercampur merata. Setelah semua tercampur merata, lalu ini kita panaskan minyak. Nah, ini daging sayap ayam yang sudah kita marinasi tadi teman-teman, kita balurin ke dalam tepung kering yang sudah kita campur dengan tepung beras, tepung terigu, tepung maizena dan baking powder. Setelah itu kita goreng. Pastikan ini sayap ayamnya semua terbalut dengan tepungnya ya teman-teman. Kita goreng menggunakan api sedang cenderung kecil. Digoreng selama dengan 8 menit. Jadi menggunakan api sedang cenderung kecil, digoreng selama 8 menit. Fungsinya biar matangnya itu merata sampai ke dalam. Jangan lupa sambil dibolak-balik ya teman-teman. Jadi saya itu rekam videonya teman-teman, karena saya itu nggak punya kameramen, saya itu pakai kamera depan. Makanya kelihatannya saya itu seperti orang kidal atau bekerja menggunakan tangan kiri. Padahal saya itu pakai tangan kanan ya teman-teman, jadi nggak usah geli. Dan juga orang Hongkong itu teman-teman lebih bersih daripada orang kita Indonesia teman-teman. Nah, ini sambil kita bolak-balik, kita goreng hingga sampai dengan kuning kecoklatan. Setelah semuanya kuning kecoklatan seperti ini, teman-teman, ini lalu kita sambil dibolak-balik. Setelah itu kita angkat. Kita lanjut lagi goreng yang tadi ada sisanya ya, teman-teman. Jadi gorengnya itu selama dengan 8 menit dengan menggunakan api sedang. Nah, kalau sudah kuning kecoklatan seperti ini, kita angkat, lanjut kita goreng sisanya tadi, teman-teman. Lakukan semua hingga sampai dengan selesai, dan triknya juga sama seperti yang di awal. Digoreng menggunakan api sedang cenderung kecil selama dengan 8 menit. Kita goreng sampai dengan kuning kecoklatan. Ini kriuk banget teman-teman, gurih, bumbunya itu meresap sampai ke dalam, luarnya itu crispy. Jadi ini ayam goreng ala-ala KFC ya teman-teman.
Nah, kalau sudah seperti ini, sambil kita bolak-balik, kita tunggu sampai dengan kuning kecoklatan, baru kita angkat. Nah, setelah seperti ini teman-teman, ini dalamnya itu lembut, gurihnya itu sampai ke dalam, luarnya itu crispy dan kriuk banget, dicocolin sama sambal. Sekarang kita lanjut lagi ke menu masih di sayap ayam ya teman-teman. Nah, di sini sayap ayamnya cukup kita kerat-kerat aja seperti ini, nggak perlu dibelah ya teman-teman, cukup dikerat-kerat aja seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan ada 9 potong sayap ayam. Saya menggunakan bagian yang tengahnya ya teman-teman, seperti ini, seperti yang kalian lihat. Pastikan ini bahannya sebelum kita olah, kita cuci bersih terlebih dahulu. Lalu kita sisihkan dulu ke dalam piring. Nah, di sini saya punya jamur kuning ya teman-teman. Ini jamur kuningnya kita seduh dengan air panas seperti ini. Lalu kita aduk-aduk. Hingga sampai semuanya layu. Jadi ini jamurnya kita cuci pakai air panas. Di sini saya pakai air mendidih teman-teman. Nah, setelah seperti ini teman-teman, lalu ini kita sisihkan, kita tiriskan. Kita tiriskan dulu. Setelah itu kita peras. Jadi biar nggak ada air, karena ini jamur ini teman-teman kalau nggak diperas, kalau nggak dicuci pakai air panas dan lalu kita peras, ini jamurnya banyak banget mengandung air. Jadi ini kita peras seperti ini teman-teman sampai dengan agak kering ya teman-teman. Jadi nggak begitu banyak lagi airnya seperti ini. Nah, ini kan banyak banget airnya. Jadi ini kalau nggak diperas teman-teman, nanti kalau dimasak itu banyak banget airnya. Dan orang sini itu nggak suka yang masak banyak-banyak kuah ya teman-teman. Jadi katanya itu sup, bukan lauk ya teman-teman. Nah, ini kita sisihkan dulu ya teman-teman, biar lebih tiris. Kita seperti ini kita sisihkan. Lalu di sini saya ambil, di sini kalau di Hongkong namanya hongco teman-teman. Ada yang bilang ini kurma merah atau kurmanya Cina, tapi di sini kalau orang Hongkong namanya ini hongco. Nah, ini hongconya kita belah atau kita iris seperti ini ya teman-teman. Kita keluarkan bijinya dan kita buang bijinya ya teman-teman. Setelah itu di sini kita ambil 1 ruas jahe yang sudah dikupas, lalu kita iris melebar dan kita iris memanjang korek api seperti ini aja. Setelah itu kita sisihkan, ambil 1 siung lagi bawang merah, lalu kita iris tipis. Setelah itu kita iris kecil-kecil seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita tambahkan jahe dan bawang merahnya ke sayap ayam yang sudah kita serat-serat tadi. Ini hongconya kita sisihkan dulu.
Nah, ini lanjut kita marinasi sayap ayamnya, teman-teman. Bumbu marinasinya itu simple. Di sini kita tambahkan 2 sendok makan saus tiram. Dua sendok makan kecap asin, 1 sendok teh tepung maizena, 1 sendok teh kaldu bubuk, boleh menggunakan rasa apa aja ya teman-teman. Tambahkan 1,5 sendok teh gula, 1 sendok teh lada putih bubuk. Nah, setelah itu ini kita cuci tangan, kita aduk, kita marinasi sampai dengan semuanya tercampur merata. Sambil kita pijat-pijat ini sayap ayamnya. Nah, di sini saya menggunakan tangan kanan ya, teman-teman, bukan tangan kiri. Jadi, saya itu rekam videonya pakai kamera depan. Jadi, kelihatannya tangan kiri. Aslinya ini tangan kanan, teman-teman. Nah, karena piringnya terlalu kecil, di sini kita pindahkan ke piring yang lebih besar. Kalau kalian mau pakai sarung tangan juga boleh, karena di sini saya lebih pakai seperti ini aja. Yang pasti tangannya sudah dicuci bersih. Lalu kita tambahkan jamur yang sudah kita tiriskan atau yang sudah kita peras tadi ya teman-teman, jamur kuningnya atau jamur kordinya ya teman-teman. Nah, lalu kita tata seperti ini. Nah, setelah seperti ini teman-teman, semua tercampur merata. Lalu kita tambahkan kurma merahnya seperti ini. Kita tata di atasnya. Ini kurma merahnya itu manis teman-teman. Jadi kita taruhkan di atas sayap ayamnya. Boleh menggunakan ayam ya teman-teman. Di sini saya menggunakannya pakai sayap ayam. Kalau kalian mau pakai ayam yang dipotong-potong juga boleh. Nah, setelah kita tata semua, ini kurma merah atau hongchou-nya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini hasilnya. Lalu atasnya kita tambahkan, ini namanya kalau di Hongkong namanya geci ya teman-teman. Saya nggak paham ini kalau di bahasa Indonesianya apa. Ini kalau di Hongkong namanya geci, yang bunga merah itu ya teman-teman. Nah, kita taburin di atasnya seperti ini. Setelah itu ini kita diamkan dulu selama dengan 15-20 menit biar bumbunya tadi lebih meresap ke dalam daging sayap ayamnya ya teman-teman. Setelah kita marinasi selama dengan 15-20 menit, nah ini airnya sudah saya rebus dan mendidih. Lalu kita steam ini sayap ayamnya selama dengan 8 menit atau 10 menit. Nah, ini setelah kita steam selama dengan 10 menit seperti ini teman-teman. Lalu kita matikan api kompor dan kita angkat. Nah, ini hasilnya yang sudah matang ya teman-teman. Seperti ini rasanya itu enak banget, gurihnya itu pas, ada manisnya dari kurma. Lalu sekarang kita beralih ke terong lagi teman-teman. Nah, di sini saya punya terong hijau. Ini terongnya gede banget. Jadi saya itu beli terong itu ada beberapa buah. Ini terongnya ya teman-teman, karena itu saya suka banget terong, walaupun terong apa aja, dimasak apa aja, pokoknya saya itu paling suka banget dengan yang namanya menu terong. Selain dari murah, enak, lembut ya teman-teman, pokoknya itu ya suka aja sama terong ya teman-teman. Nah, setelah itu ini terongnya kita belah menjadi 2 dan kita iris seperti ini ya teman-teman, seperti yang di video, karena ini terongnya gede banget. Nah, setelah selesai kita iris yang bagian sebelahnya seperti ini, kita sisihkan dulu ke wadah yang lebih besar. Lanjut kita iris lagi bagian yang sisanya ini ya teman-teman. Ini 1 buah terong bisa jadi 1 porsi atau 1 piring gede ya teman-teman.
Nah, seperti ini aja. Setelah itu ini terongnya kita marinasi dengan garam. Tambahkan 2 sendok teh garam dan kita marinasi hingga sampai semuanya tercampur merata. Setelah semua tercampur merata dengan garam, kita sisihkan dulu. Nah, ini untuk bumbunya teman-teman, di sini saya punya 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, ada 5 buah kemiri yang sudah dihaluskan, ada juga 1 buah pala ya teman-teman. Nah, ini kita steam dulu terongnya yang sudah kita marinasi tadi, sudah saya cuci bersih. Jadi terongnya setelah kita marinasi dengan garam teman-teman, lalu dicuci bersih, dibilas sampai 2 kali biar gak asin ya teman-teman. Ini terongnya kita steam selama dengan 5 menit aja. Kita tutup, kita steam selama dengan 5 menit. Nah, setelah 5 menit teman-teman, ini terongnya udah mateng. Warnanya pun tetap cantik, tetap hijau ya teman-teman. Lalu ini kita angkat, kita sisihkan terlebih dahulu. Jadi terong hijau ini teman-teman itu lebih, kalau menurut saya ya, lebih enak daripada terong ungu. Nah, setelah selesai kita angkat seperti ini terongnya, airnya kita buang, dan ini terongnya sudah kita sisihkan. Ini bumbunya sudah saya haluskan. Bumbu halusnya itu ada lada bubuk, kemiri, bawang putih, pala ya teman-teman. Lalu di sini kita pakai kecap manis dan ada bawang merah. Ini bawang merahnya ada 3 siung, kita iris melebar seperti ini. Tumis sampai dengan harum dan sampai dengan berubah warna. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kita tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan. Nah, untuk bumbu halusnya teman-teman, ini ada 1 sendok teh lada putih bubuk, 1 buah pala, 5 siung bawang putih, dan 5 buah kemiri. Lalu kita tambahkan bumbu rempahnya seperti daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan jahe. Kita tumis hingga sampai semuanya matang dan harum. Lanjut kita tambahkan kecap manis. Di sini saya menggunakan kecap manis, boleh menggunakan kecap manis merek apa aja ya teman-teman. Kalau nggak mau pakai kecap manis, boleh pakai kecap hitam. Setelah itu tambahkan 1 mangkok kecil air. Kita masak hingga sampai dengan mendidih, dan ini sausnya mengental. Jadi kita masak sampai dengan mengental ya teman-teman.
Lalu tambahkan bumbu seperti 2 sendok teh gula putih, seperempat sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk. Nah, ini kita masak hingga sampai dengan matang dan ini kuahnya menyusut atau mengental ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, lalu kita tambahkan terong yang sudah kita steam tadi. Nah, ini untuk terongnya kalau kalian mau digoreng juga boleh ya teman-teman, tapi di sini tuh saya lebih suka terongnya yang di steam seperti ini karena lebih sehat dan nggak mengandung banyak kolesterol ya teman-teman, seperti ini. Setelah itu kita tunggu selama dengan 2 menit biar bumbunya lebih meresap ke dalam terongnya ya teman-teman. Jadi ini kalau di tempat saya namanya semur terong teman-teman. Jadi bukan cuma daging yang disemur, terong juga disemur, itu enak banget. Nah, bagi yang nggak suka terlalu banyak minyak, coba pakai dengan resep saya ini, terongnya di steam atau dikukus terlebih dahulu. Nah, setelah kita koreksi rasa, dikira rasanya sudah cukup, lalu matikan api kompor, kita angkat, masukkan ke piring saji, dan ini sudah siap untuk disajikan. Seperti inilah teman-teman cara dan resep semur terong hijau ala saya ya teman-teman, ala rumahan. Ini terongnya masih cantik, rasanya pun enak, manis gurihnya itu pas. Yang pasti rendah kolesterol, gak banyak mengandung lemak ya teman-teman. Ini sehat banget menunya, sehat dan enak. Nah, di sini saya mau cara ngolah jamur kuning lagi ya teman-teman. Di sini saya punya 1 mika seperti ini, jamur kuning. Beratnya kira-kira ada sekitar 150 gram ini. Ini namanya jamur kordi ya teman-teman. Nah, lalu di sini saya punya 200 gram daging sapi. Saya belinya daging sapi iris seperti ini. Lalu ini kita cuci bersih. Kita cuci bersih daging sapinya. Setelah kita cuci bersih, lalu kita tiriskan. Dan kita lanjut cuci jamur kuningnya atau jamur kordinya ya teman-teman. Nah, ini jamurnya kita cuci bersih. Setelah itu kita rendam dengan air selama dengan 3 menit. Setelah kita rendam, nanti kita tiriskan, peras dan kita tiriskan ya teman-teman sampai dengan tiris. Ini jamurnya kalau udah dimasak jadinya sedikit banget teman-teman.
Nah, ini daging sapinya yang sudah kita cuci bersih tadi, lalu kita potong-potong. Motongnya jangan terlalu kependekan atau kekecilan ya teman-teman. Jadi kita potong seperti ini. Setelah itu kita pindahkan ke dalam piring yang lebih besar. Lanjut, ini daging sapinya kita marinasi seperti biasa. Di sini kita tambahkan 1,5 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan tepung maizena, 1 sendok teh lada putih bubuk, 1 sendok teh kaldu bubuk. Boleh menggunakan rasa apa aja, yang nggak suka boleh di skip. Setelah itu tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Setelah itu tambahkan sedikit air biar nggak terlalu kental ya teman-teman. Nah, ini setelah kita marinasi seperti ini, kita diamkan dulu selama dengan 10 menit biar daging sapinya itu meresap itu bumbunya ya teman-teman. Nah, sambil kita tunggu daging sapinya kita marinasi, di sini kita mau bikin bumbunya ya teman-teman. Nah, di sini ada sedikit jahe dan ada 3 siung bawang putih. Nah, ini bawang putihnya kita memarkan, lalu kita buang kulitnya seperti ini teman-teman. Setelah itu kita cincang kasar. Nah, sekarang kita kembali lagi ke jamurnya ya teman-teman. Ini jamurnya yang sudah saya rendam tadi. Ini kita tiriskan dan kita peras. Sekarang kita tumis bawang putih hingga sampai dengan harum bersama dengan jahe yang sudah kita cincang kasar tadi ya teman-teman. Tumis hingga sampai dengan berubah warna. Setelah itu kita tumis dulu jamur kordinya atau jamur kuningnya hingga sampai dengan layu. Jadi numisnya itu sebentar aja teman-teman, sampai layu aja. Sampai dia mengeluarkan air. Setelah itu kita angkat ya teman-teman jamurnya. Lanjut kita tumis lagi bawang putih yang kita memarkan. Tumis hingga sampai dengan matang. Lalu tambahkan daging sapi yang sudah kita marinasi tadi. Nah, ini daging sapinya kita tumis-tumis hingga sampai dengan berubah warna. Tambahkan sedikit air.
Tumis hingga sampai dengan 3 menit atau 4 menit ya teman-teman, dan daging sapinya itu matang. Nah kalau sudah seperti ini kita tunggu dulu. Sambil sering diaduk-aduk ya teman-teman, jadi biar matangnya itu merata. Jadi masak daging sapi ini nggak usah terlalu lama, karena kalau terlalu lama daging sapinya bisa alot. Lanjut tambahkan jamur yang sudah kita tumis sebentar tadi. Nah kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini, jangan lupa dikoreksi rasa teman-teman. Untuk soal rasa disesuaikan selera, karena di sini saya makannya buat majikan atau buat orang Hongkong, jadi di sini cabenya saya skip. Kalau kalian mau tambahkan cabai juga oke. Boleh juga diirisin 1 atau 2 buah cabai ya teman-teman. Tapi di sini karena bosku nggak suka pedas, cabainya di skip. Biasalah orang sini kan nggak suka pedas ya teman-teman. Nah kalau sudah seperti ini, lalu kita angkat, kita masukkan ke piring saji, dan ini sudah siap untuk disajikan. Nah seperti inilah teman-teman cara dan resep tumis jamur porsi daging sapi. Tampilannya cantik, rasanya enak, manis, gurihnya itu pas teman-teman. Seperti ini aja udah bikin kalap makan teman-teman. Nah sekarang saya mau berbagi lagi tumis lobak putih daging sapi. Nah ini lobak putih teman-teman. Jadi lobak putih itu enak ditumis pakai daging sapi atau pakai tahu ikan juga enak ya teman-teman. Seperti ini. Nah bagaimana sih caranya dan apa saja bahannya? Ayo simak. Nah di sini bahannya sudah saya sediakan setengah jadi. Seperti yang kalian lihat di sini, saya punya 1 buah lobak putih yang sudah saya iris memanjang, 1 buah cabai paprika panjang yang sudah diiris memanjang, lalu ada cabai paprika hijau yang sudah dipotong-potong juga ya teman-teman, dikombinasikan dengan lobak putihnya. Setelah itu di sini saya punya 100 gram daging sapi iris yang sudah dicuci bersih. Nanti kita marinasi. Nah untuk bumbu tumisnya di sini saya punya 1 ruas jahe dan 4 siung bawang putih. Bawang putihnya saya memarkan, jahenya saya iris memanjang. Lalu ini ada kecap asin, lada putih bubuk, tepung maizena, dan ada minyak goreng, kaldu bubuk. Nanti kita tambahkan sedikit gula ya teman-teman. Kita marinasi dulu daging sapinya terlebih dahulu. Nah ini daging sapinya kita tambahkan 1 sendok teh tepung maizena, 1 sendok teh lada putih bubuk. Tambahkan kecap asin 2 sendok makan. Nah untuk marinasi daging sapi jangan dikasih garam ya teman-teman. Lalu tambahkan lagi 1 sendok makan minyak goreng. Lanjut kita marinasi ini daging sapinya hingga sampai semuanya tercampur merata. Setelah kita marinasi ini daging sapinya, kita diamkan dulu selama 10 menit biar daging sapinya meresap bumbunya ya teman-teman ke dalam daging sapinya. Sambil nunggu kita marinasi daging sapi, di sini kita tumis dulu jahe dan bawang putih ya teman-teman. Tumis hingga sampai dengan harum. Setelah kita tumis ini jahe dan bawang putihnya hingga sampai dengan harum teman-teman, lalu kita tambahkan lobak putih yang sudah kita iris memanjang seperti ini. Nah kita tumis hingga sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata seperti ini, tambahkan sedikit air.
Setelah kita tambahkan air seperti ini teman-teman, lalu tinggal kita tambahkan bumbu sambil kita aduk. Tambahkan bumbu dan yang lain-lain ya teman-teman. Di sini kita tambahkan sedikit garam, gula, dan kaldu bubuk. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Di sini saya pakai kaldu jamur. Tambahkan sejumput garam. Satu sendok teh gula putih. Lalu kita aduk hingga sampai semua tercampur merata. Nah, ini lobak putihnya kita masak atau kita tumis, kita masak ya teman-teman sampai dengan matang. Ini kita tutup sebentar. Setelah matang seperti ini teman-teman. Nah, ini lobaknya udah matang. Lalu tambahkan cabai paprika merah dan paprika hijaunya. Kita tumis hingga sampai semuanya layu. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu ini kita angkat dulu, kita sisihkan. Nanti kita tambahkan dagingnya ya teman-teman, karena ini kan belum ditambahkan daging. Jadi ini lobaknya sama paprikanya kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Karena kalau terlalu kelamaan nanti paprikanya terlalu lembek, gak enak ya teman-teman. Nah, ini wajannya atau penggorengnya tinggal kita tambahkan lagi minyak. Setelah minyaknya panas teman-teman, lalu kita tumis daging sapi yang sudah kita marinasi selama dengan 10 menit tadi. Tumis daging sapinya seperti ini sambil sering-sering diaduk ya teman-teman. Setelah itu kita tambahkan sedikit air. Lanjut kita masak sampai dengan kuahnya mengental. Jadi ini cepet banget teman-teman, daging sapinya cara masaknya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, ini kuahnya atau sausnya udah mulai mengental seperti ini teman-teman. Lalu kita tambahkan lobak putih bersama paprika yang sudah kita masak tadi. Kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata, jangan lupa untuk dikoreksi rasa ya teman-teman. Untuk soal rasa disesuaikan aja dengan selera. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kita matikan api kompor dan ini sudah siap untuk diangkat teman-teman.
Jadi tampilannya itu cantik, ada merah, ada putih, ada hijau, ada coklat, daging sapinya ya teman-teman. Nah, kita angkat, kita masukkan ke piring saji dan ini sudah siap untuk disajikan. Nah, bagi yang bingung kalau punya lobak putih mau dimasak apa, coba deh pakai resep ini, yang pasti bikin ketagihan, mau bikin masak lagi teman-teman. Ini tampilannya cantik, rasanya enak, gurih, pokoknya lezat banget, sehat dan rendah kolesterol teman-teman. Nah, seperti ini tampilannya, cantik kan? Pasti cantik dan menarik, bikin selera makan. Sekarang ini saya mau berbagi lagi di menu yang terakhir dengan menu terong. Nah, di sini terongnya saya sudah sudah cuci bersih ya teman-teman. Di sini saya pakai terong hijau gede seperti ini. Lalu kita iris melebar terlebih dahulu. Setelah kita iris melebar seperti ini, lalu kita iris memanjang. Seperti ini, tebalnya kira-kira 1 jari tangan ya teman-teman. Jadi kira-kira setebal jari tangan. Lakukan semua hingga sampai dengan selesai. Setelah itu kita sisihkan dulu ke dalam wadah yang lebih besar ini, lalu kita marinasi dengan garam. Tambahkan 2 sendok teh garam ya teman-teman. Aduk hingga sampai semuanya tercampur merata dengan garam seperti ini. Nah, setelah kita campur dengan garam seperti ini, kalau sudah merata lalu kita diamkan. Sambil kita nunggu terongnya kita marinasi dengan garam, di sini saya tambahkan 1 buah cabai paprika panjang yang sudah dicuci bersih, lalu kita buang bagian bijinya ya teman-teman, dibelah dulu lalu kita buang bagian bijinya seperti ini biar gak pedas. Setelah itu ini cabai paprikanya kita iris memanjang seperti kita ngiris terong tadi. Setelah itu kita sisihkan dulu, lanjut kita ambil daun bawang. Di sini saya pakai 4 batang daun bawang. Kita potong bagian yang putihnya, potong memanjang aja seperti ini, lalu kita sisihkan. Nah, untuk daunnya yang hijau ini kita potong kecil-kecil. Ini daunnya untuk garnish di atasnya ya teman-teman. Setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut untuk bumbu tumisnya, di sini kita ambil ada 4 siung bawang putih. Kita memarkan dan kupas kulitnya. Setelah itu kita cincang kasar.
Kita sisihkan dulu. Nah, ini terongnya yang sudah kita marinasi tadi ya teman-teman. Ini udah mengeluarkan air. Lalu ini terongnya kita tambahkan air dan kita bilas. Cuci sebanyak 2 kali. Seperti yang di video ya teman-teman. Setelah kita cuci seperti ini. Lalu ini terongnya kita peras. Jadi biar benar-benar bersih. Kenapa sih harus dimarinasi dengan air garam atau dengan garam? Fungsinya biar kalau ada bekas racun-racun semprot atau racun-racun sayur ya teman-teman yang menempel di buah ataupun di sayur itu bisa hilang atau bisa mati kalau mungkin ada serangga, ada hama itu ya teman-teman, bisa mati dan bisa keluar ya teman-teman, seperti itu. Selain itu nanti saat kita tumis ini terongnya masih tetap cantik, tetap hijau. Nah, ini setelah selesai kita cuci sebanyak 2 kali. Ini terongnya, airnya kita buang. Ini terongnya seperti ini ya teman-teman. Lanjut kita ke udang. Nah, di sini saya punya 300 gram udang yang sudah dikupas kulitnya. Pokoknya ini udangnya udah dicuci bersih, pastikan. Saya di sini menggunakan udang segar ya teman-teman, tapi kalau kalian mau pakai udang frozen juga boleh. Nah, di sini saya pakai saus atau bumbu instan. Ini saus bawang pedas ya teman-teman. Jadi sausnya itu ada rasa pedas-pedasnya gitu seperti ini. Ini khusus untuk tumis terong. Lanjut kita goreng ini udangnya teman-teman. Udangnya kita tumis-tumis sebentar aja sampai dengan berubah warna ya teman-teman, atau kita tumis selama dengan 2 menit aja. Setelah kita tumis 2 menit seperti ini sampai dengan berubah warna ini udangnya, lalu kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Nanti kita gunakan, kita masak sama terongnya ya teman-teman. Jadi ini udangnya kita angkat dulu dan kita sisihkan. Setelah itu lanjut penggorengannya, kita tambahkan minyak lagi. Kita tunggu sampai dengan minyaknya panas. Setelah minyaknya panas, kita tumis bumbu tumisnya tadi ya teman-teman, seperti bawang putih yang sudah dicincang kasar. Tumis hingga sampai dengan harum, sampai dengan berubah warna. Setelah itu kita tambahkan terong yang sudah kita cuci bersih tadi, yang sudah diperas. Lanjut kita tumis hingga sampai dengan tercampur merata. Lanjut tambahkan cabai yang sudah kita potong-potong bersama dengan daun bawang yang bagian putihnya tadi. Kita tumis lagi hingga sampai semuanya layu. Tambahkan saus.
Nah, ini sausnya itu ada pedas-pedasnya sedikit ya teman-teman, ada gurihnya. Lalu kita aduk, kita tumis hingga sampai semuanya tercampur merata seperti ini. Tambahkan sedikit air. Kita aduk lagi. Tambahkan 1 sendok teh gula putih. Setengah sendok teh kaldu jamur. Lalu kita aduk, kita tumis ya teman-teman. Tambahkan udang yang sudah kita tumis-tumis sebentar tadi. Lanjut kita aduk lagi, kita tumis hingga sampai semuanya tercampur merata. Nah, ini kita tumis selama dengan lebih kurang 3 atau 4 menit aja biar lebih meresap ya teman-teman. Nah, setelah kita tumis selama dengan 4 atau 5 menit seperti ini ya teman-teman, lalu jangan lupa untuk dikoreksi rasa. Untuk soal rasa disesuaikan selera. Ini rasanya itu udah enak banget, udah ada manis-manisnya, pedas-pedasnya ya teman-teman. Nah, seperti inilah teman-teman 9 resep tumisan dari saya, masakan Hongkong dan menu rumahan. Terima kasih sudah nonton video saya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Saya akhiri resep hari ini ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di next video dengan resep yang baru. Happy cooking!